Halo sobat semua, kali ini Timeline akan merangkum film Parasit yang rilis tahun 2019 lalu. Film ini bercerita tentang isu sosial di Korea Selatan, di mana keluarga Kim yang hidup di garis kemiskinan memanipulasi latar belakang mereka untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di dalam keluarga Park yang kaya raya. Lalu mereka memanfaatkan kondisi tersebut. Namun keluarga mereka tidak sendiri, ternyata ada keluarga lain yang memanfaatkan sama seperti mereka. Tanpa berlama-lama langsung saja lanjut ke alur cerita. Di awal film diperlihatkan dengan keluarga miskin yang tinggal di semi apartemen bawah tanah, terdiri dari sang ayah bernama Kim Ki-tae, ibu yang bernama Chung So, dan anak laki-laki bernama Ki-wo dan anak perempuannya yang bernama Ki-jung. Ekonomi keluarga yang sangat sulit membuat mereka harus bisa survive dengan berbagai cara. Keluarga ini memanfaatkan wifi gratis untuk bisa mendapatkan info pekerjaan. Lalu mereka mendapatkan pekerjaan melipat kotak pizza yang gajinya sangat kecil dan harus mendapatkan potongan karena kesalahan yang dilakukannya. Suatu ketika teman Ki-wo yang bernama Min Hyu datang mengunjunginya. Ia membawa batu titipan dari kakeknya. Konon katanya batu itu merupakan batu keberuntungan. Setelah itu Ki-wo dan temannya keluar untuk berbincang dan Min Hyu menawarkan pekerjaan menggantikan dirinya mengajar les privat bahasa Inggris di keluarga orang kaya dengan gaji yang lumayan tinggi. Karena Ki-wo tidak kuliah, ia pun memalsukan dokumen dibantu Ki-jung yang jago menggunakan Photoshop. Di hari berikutnya Ki-wo pun bersiap untuk interview mengajar les privat. Saat sampai di rumah keluarga Park, ia pun sangat kagum dengan isi rumahnya. Kemudian ia pun interview dengan Nyonya Yeon-gyo, sang pemilik rumah. Namun Nyonya tersebut ingin mendampingi Ki-wo saat mengajar dahi di hari pertama. Singkat cerita, Ki-wo telah selesai mengajar dahi di hari pertama. Yeon-gyo pun puas dengan cara mengajar Ki-wo. Sesaat kemudian Nyonya Yeon-gyo bercerita tentang anak bungsunya yang bernama Da-song. Ia mengatakan putranya sangat hiperaktif dan memiliki bakat seni yang luar biasa. Namun tidak ada guru yang sanggup bertahan mengajarinya. Kemudian Ki-wo mencoba merekomendasikan guru kesenian yang merupakan teman sepupunya bernama Jessica, yang kuliah di Universitas Illinois Chicago jurusan seni terapan. Orang yang dimaksud Ki-wo tidak lain adalah adiknya sendiri, Ki-jung. 다솜이는 완전 예술가 체질인데 요거 한번 보세요. 진짜 상징적이다. 네, 우리 막내둥이 하송아 여기 인사드려. 케빈 선생님. Di hari berikutnya, Ki-wo bersama Ki-jung datang ke rumah keluarga Park. Lalu Ki-wo mengenalkan Jessica alias Ki-jung dengan Nyonya Yeon-gyo. Di sini mereka berakting tidak saling mengenal. Lalu Ki-wo pun mulai mengajar dahi di dalam kamar. Saat itu dahi merasa cemburu dengan kehadiran Ki-jung. Kemudian Ki-wo pun mengatakan kalau dahi lebih cantik daripada Ki-jung dan mereka pun melakukan peraduan mulut duniawi. 다섯 여자 필링 분명 있더라니까. 9살짜리. 기대가 되네. 아니 근데 지금 말씀하신 것들은 Di sisi lain, Ki-jung dan Nyonya Yeon-gyo membahas putranya Da-song. Lalu Ki-jung memulai les privatnya. Namun, dia tidak ingin Nyonya Yeon-gyo ada di sampingnya saat mengajar. Dan dengan sedikit khawatir, Yeon-gyo tersebut menunggu di luar kamar. Karena khawatir, ia pun meminta bibi pembantu untuk membuatkan minuman dan meminta mengantarkan ke dalam kamar, lalu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat mereka kembali ke ruang tamu, ternyata Ki-jung dan putranya sudah berada di ruangan itu. Nyonya Yeon-gyo pun sangat terkejut karena Da-song yang hiperaktif kini menjadi seorang yang penurut. Lalu Ki-jung meminta waktu Nyonya Yeon-gyo dan mengatakan apa yang dilihat dari putranya tersebut. Nyonya Yeon-gyo pun sangat shock dengan apa yang dikatakan Ki-jung. Ia merasa kagum karena Ki-jung mengetahui kejadian yang dialami putranya sebelum-sebelumnya. Sesaat kemudian suami Nyonya Yeon-gyo yang bernama Park Dong-ik pulang ke rumahnya dan dikenalkan dengan Ki-jung oleh istrinya. Setelah itu Tuan Park menyuruh sopirnya Yoon mengantarkan Ki-jung pulang menggunakan mobil. Ki-jung pun pulang diantarkan oleh sopir Yoon. Saat di tengah perjalanan, Ki-jung mengatakan untuk diantarkan sampai di stasiun Hewa karena sudah janjian dengan pacarnya di pintu stasiun 3. Lalu kemudian Ki-jung melepaskan CD-nya untuk diletakkan di mobil. Ia berniat untuk memfitnah sopir Yoon agar dipecat. Benar saja, saat Tuan Park pulang dari kantor tidak sengaja ia menemukan CD yang sengaja ditinggal oleh Ki-jung. Lalu ia memberitahukan kepada istrinya.
Mereka lalu berencana untuk memberhentikan sopir Yun. Perbincangan mereka pun didengar oleh Ki Jung. Lalu Ki Jung turun seakan-akan tidak mendengarkan sesuatu. Saat Nyonya Yun mengantarkan Ki Jung pulang, ia menceritakan akan mengganti sopir Yun. Dan lagi-lagi Ki Jung pun merekomendasikan ayahnya untuk menjadi sopir, dengan mengatakan sopir dari pamannya yang saat ini tidak bekerja karena pamannya pindah ke Chicago. Di hari berikutnya, Kim Ki-tae dan Ki-woo berada di sebuah showroom mobil Mercedes-Benz untuk melihat dan mengenal fungsi mobil itu. Selanjutnya, Kim menemui Tuan Park di kantor, lalu Park mengajaknya untuk berjalan-jalan dengan mobil. Singkat cerita, Tuan Park terkesan dengan keahlian Kim dalam menyetir mobil karena teh di gelasnya tidak tumpah sama sekali pada saat menikung. Di sisi lain, Ki-woo dan Ki Jung berencana akan menggeser dan mengganti posisi bibi pembantu dengan ibunya. Mereka mengatakan jika bibi ini adalah orang terlama di rumah tersebut karena sudah bekerja dengan tuan rumah sebelum keluarga Park. Akhirnya Ki-woo pun mendapatkan informasi dari Dae-hye jika keluarga Park tidak makan buah bersih dikarenakan tabu. Dan Ki-woo mendapatkan info tambahan dari pemilik rumah sebelumnya yaitu keluarga Disterweg jika bibi alergi dengan buah persik. Ia akan mengalami gangguan pernafasan, menggigil, dan gangguan lainnya jika berada di dekat buah tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, mereka mencari buah bersih dan mengumpulkan butiran halus di kulitnya. Setelah itu menaburkan di badan bibi saat ia melewatinya. Bibi yang alergi pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Tanpa diketahui bibi, Kim mengambil gambar dan menceritakan kepada Nyonya Yun. Kim mengatakan jika bibi menderita TBC dan akan berbahaya jika berada di dekat putra bungsunya. Singkat cerita, Kim yang bersama Nyonya Yun sudah hampir sampai. Kim lalu mengirimkan pesan kepada Ki Jung jika mereka akan tiba dalam waktu 3 menit. Tanpa membuang waktu, Ki Jung melintas di belakang bibi pembantu sembari menaburkan butiran kulit buah persik. Akhirnya Nyonya Yun dan Kim sampai di rumah dan saat masuk ia langsung melihat bibi sedang batuk dan membuang tisu di tempat sampah lalu pergi ke belakang. Dengan sigap Kim menuju tempat sampah dan memberikan saus pada tisu yang dibuang bibi agar Nyonya Yun semakin percaya dengan apa yang ia katakan. Singkat cerita, bibi pembantu pun diberhentikan. Adegan berpindah di mana Tuan Park mengatakan ingin makan di luar karena di rumah tidak ada yang memasak. Ia mengatakan akan sangat kesulitan menggantikan posisi bibi pembantu yang lama karena ia sangat mahir dalam mengurus rumah tangga dan bisa menyeimbangkan suasana. Lalu Kim melancarkan aksinya untuk merekomendasikan istrinya menjadi pembantu. Namun kali ini dengan cara memberikan sebuah kartu nama sebuah jasa penyedia pembantu dan lain sebagainya. Di hari berikutnya, Nyonya Yun yang sangat kewalahan mengurus rumah tangga akhirnya menelpon nomor yang diberikan oleh Kim pada Tuan Park. Ia mengatakan jika sedang membutuhkan pembantu rumah tangga. Akhirnya Chung-soo, ibu dari Ki Jung dan Ki-woo sudah berada di rumah keluarga Park dan melayani mereka semua. Di hari berikutnya, keluarga Park berencana akan berkemah merayakan ulang tahun Dasong. Mereka semua sibuk menyiapkan semuanya. Singkat cerita, Chung-soo pun melepas kepergian keluarga Park untuk berkemah. Di saat keluarga Park berkemah, keluarga Kim lah yang menguasai rumah tersebut. Mereka menikmati apa yang ada di rumah itu. 아빠! 아빠! 우리한테 집중 좀 해줘! 응? 우리한테! 물 하나 줄까? 텔레파시 땡큐. Namun kemudian mereka dikagetkan dengan suara bel pintu rumah, yang ternyata itu adalah bibi pembantu sebelumnya. Ia tahu jika keluarga Park sedang pergi, maka ia datang ke rumah itu karena ingin mengambil sesuatu yang masih tertinggal di basement rumah itu. Sesaat kemudian bibi menuju basement dan Chung-soo mengikutinya. Tanpa sepengetahuan bibi, Kim dan anaknya mengikuti dan bersembunyi di tangga basement. Chung-soo pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata suami bibi itu tinggal di basement rumah keluarga Park. Ia pun mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Namun bibi itu memohon agar tidak melaporkan mereka, sembari memberi sedikit uang dan mengatakan agar memberikan suaminya makan setiap minggunya. Namun tiba-tiba saja Kim yang bersembunyi di tangga basement terpeleset hingga membuat mereka semua terjatuh. Bibi yang mengenal mereka sedikit terkejut dan langsung merekam kejadian itu. Dari sinilah pembantu lama itu tahu kebenarannya. Ternyata mereka semua adalah keluarga.
Bibi itu lalu mengancam keluarga Kim akan mengirimkan video kepada Nyonya Yun. Seketika suasana di basement pun berbalik. Mereka semua pun lalu pergi ke atas dengan keluarga Kim yang masih di bawah ancaman Bibi dan suaminya. Tiba-tiba saja keluarga Kim pun menyerang Bibi dan suaminya. Mereka mencoba merebut HP-nya untuk menghapus video rekaman mereka. Namun seketika telepon rumah berbunyi. Ternyata itu telepon dari keluarga Park yang batal berkemah karena banjir dan meminta Chung Suk menyiapkan semuanya sebelum sampai di rumah. Tanpa membuang waktu, keluarga Kim pun menyiapkan dan membereskan kekacauan yang ada. Singkat cerita, keluarga Park telah sampai di rumah dan menikmati hidangan yang telah disiapkan Chung Suk. Sementara itu, keluarga Kim lainnya masih bersembunyi di dalam rumah itu. Lalu Dasong yang masih bersemangat untuk berkemah keluar menuju halaman dan tidur di halaman menggunakan tenda Indian. Tuan Park membujuknya agar masuk ke dalam, namun Dasong tetap bersikeras dengan keinginannya. Akhirnya dengan sedikit khawatir, Park meminta istrinya untuk tidur di ruang tamu mengawasi putranya yang sedang berkemah di halaman depan. Singkat cerita, terjadilah gesekan duniawi dari Park pada Yeonggi-yo. Mereka pun sangat menikmatinya. Tanpa disadari oleh Tuan Park, ternyata keluarga Kim bersembunyi di bawah sofa tempat mereka melakukan gesekan perduniawian itu. Lalu saat Tuan Park dan istrinya telah tidur, keluarga Kim berusaha kabur dari rumah itu dan akhirnya mereka bertiga berhasil kabur. Kim dan anak-anaknya pun pulang ke rumah. Namun karena hujan turun sangat lebat, rumah mereka yang berada di basement banjir lalu mereka pergi ke tempat pengungsian. Esok paginya keluarga Kim akan mengadakan pesta ulang tahun Dasong. Ia mengundang Ki Jung dan Ki Wo. Nyonya Yun pun menyiapkan semuanya dibantu oleh Chung Suk dan meminta Kim untuk mengantarkan membeli semua perlengkapan pesta. Pesta pun telah dimulai. Semua undangan telah hadir, menikmati hidangan dan acara di halaman depan rumah. 오빠한테 딴 생각했잖아, 그치? 뭘? 뭐가 아니야, 지금 Sementara Ki Wo sedang melakukan pergesekan duniawi dengan Dayi di kamar. Lalu sesaat kemudian Ki Wo pun berencana turun ke basement, membawa batu keberuntungan yang diberikan Min Hyo. Ia akan menghabisi Bibi dan suaminya. Namun saat Ki Wo akan menuruni tangga, batu tersebut jatuh. Ia lalu turun saat Ki Wo akan melihat sesuatu dari belakang. Suami Bibi itu mengalungkan kawat dan menyeret Ki Wo. Ternyata itu adalah jebakan dari suami Bibi tersebut. Ki Wo pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu suami Bibi itu memukul Ki Wo menggunakan batu yang dibawa Ki Wo. Tapi ia berhasil kabur dan lari ke atas rumah. Karena kawat itu masih menempel di lehernya, ia pun tersangkut dan jatuh. Sesaat kemudian suami Bibi itu mengejarnya dan menghantar kepalanya dengan batu keberuntungan yang Ki Wo bawa. Kemudian suami Bibi mengambil pisau dan berencana menghabisi keluarga Kim. Singkat cerita, dia pun masuk Ki Jung yang sedang membawa kue ulang tahun. Dan Dasong yang berada di dekatnya pun pingsan. Suami Bibi itu terus berteriak mencari Chung Suk. Chung Suk sangat syok melihat Ki Jung, lalu menyerang suami Bibi itu, namun tidak berhasil dan akhirnya Chung Suk berhasil menusuk. Terlihat Kim terdiam kebingungan dengan apa yang akan dilakukannya, antara menyelamatkan putrinya Ki Jung atau putra majikannya. Namun Tuan Park yang sangat marah karena lambatnya respon dari Kim akhirnya meminta kunci mobil kepada Kim. Kim melempar kunci tersebut. Namun kunci itu terhalang oleh Chung Suk yang sedang menghabisi suami Bibi. Dan kunci itu jatuh tertimpa tubuh suami Bibi. Lalu pun mengambil kunci tersebut dengan wajah yang sangat jijik dan menutup hidungnya. Kim yang melihatnya sangat benci dengan Park yang sangat memandang rendah para kaum marginal. Lalu ia mengambil pisau dan menusuknya di depan Nyonya Yun dan anak-anaknya. Kim merasa bingung dan ia pun bergegas kabur. Adegan berpindah di rumah sakit tempat Ki Wo dirawat yang mengalami pendarahan kepala. Ia diinterogasi namun hanya tertawa mendengarkan pertanyaan dari polisi tersebut. Setelah Ki Wo sembuh dan sehat, ia bersama ibunya pun disidang dan menjalani hukuman percobaan. Mereka kini menjalani kehidupan berdua karena Ki Jung telah meninggal dan ayahnya tidak tahu pergi kemana. Namun suatu ketika saat Ki Wo pergi ke bukit untuk memandangi rumah keluarga Park yang telah dibeli orang Jerman, mendapatkan kode Morse dari lampu yang ternyata itu dari ayahnya. Ayahnya menjalani kehidupan di basement rumah mewah itu. Ia mengambil makanan saat orang-orang di rumah itu tertidur.
Kiwo pun berjanji akan mencari pekerjaan lalu kuliah dan bekerja. Kelak suatu hari nanti saat memiliki cukup uang akan membeli rumah tersebut dan hidup bersama ibu dan ayahnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video alur cerita film Parasit hingga akhir. Jangan lupa bagikan video ini ke semua teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe lalu tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan update video selanjutnya. Terima kasih. See you.